Kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan sekarang berusaha mewujudkannya. Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri tanduk Kirin, di mana Kaito Kid mengirim surat pemberitahuan akan mencuri tanduk Kirin ini. Yang menarik di sini, Chirokichi secara terang-terangan saat jumpa pers dengan media menyatakan akan mengundang Detektif Boy sebagai tamu spesial dalam rangka menangkap Kaito Kid. Walaupun sebenarnya tujuan aslinya adalah agar Kaito Kid kerepotan. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin, karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinopsis cerita Detektif Conan episode ke-586 sampai 587. Nampak di sekolah SD Titan, Detektif Boy ngobrolin berita terkait Kaito Kid yang akan beraksi lagi. Kali ini dia mengincar tanduk Kirin. Ketika mereka keluar halaman sekolah, Conan dicegat oleh beberapa wartawan. Mereka bertanya bagaimana strategi Conan kali ini dalam menghadapi Kaito Kid nanti. Conan yang merasa terkejut dengan wartawan yang tiba-tiba muncul membuat Conan tidak banyak omong. Haibara sendiri berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak terekam kamera wartawan. Kemudian salah satu wartawan mewawancarai Detektif Boy yang lain karena tidak tahu mengapa bisa wartawan seantusias itu datang ke SD Titan hanya untuk wawancara Detektif Boy. Hingga seorang wartawan menjelaskan bahwa dalam jumpa pers tadi pagi, Chirokichi menyatakan akan mengundang Detektif Boy sebagai tamu spesial untuk membantu menangkap Kaito Kid. Scene berganti. Nampak Detektif Boy yang telah memakai seragam baru buatan Chirokichi. Mereka naik sebuah mobil bersama beberapa orang yang tujuannya menuju lokasi tanduk Kirin berada, yaitu di sebuah kuil. Ternyata tanduk Kirin ini berada di sebuah bangunan peninggalan era Shimizu Kichemon yang terkenal akan teknik jebakannya. Tentu saja bangunan tersebut punya sistem yang dibangun olehnya juga. Saat sampai di lokasi, cuaca berubah gerimis. Detektif Boy langsung masuk dan disambut oleh Chirokichi. Tanpa basa-basi, Conan langsung ke poin utama, yaitu menanyakan di mana tanduk Kirinnya. Berdasar pengamatan Conan, ruangan itu hanya ada satu tiang tengah, 4 kotak berwarna hijau, hitam, putih, dan merah di setiap pojok ruangan yang dijaga petugas. Ternyata di setiap kotaknya nampak bekas ditaruhnya patung yang telah disingkirkan. Selain itu ada lubang kunci masing-masing. Yang lebih bahaya, semua kotak telah dialiri listrik. Genta hampir saja terpanggang karena sembarang memegang salah satu kotak. Untung saja Nakamori langsung menarik Genta dan memperingatkan yang lainnya. Chirokichi pun mengeluarkan kunci berjumlah 4. Jadi keempat kunci ini merupakan salah satu sistem di mana harus dibuka secara bersamaan, sehingga meminta bantuan petugas polisi. Usai aliran arus listrik diputus sementara, terdengar suara seperti token listrik rumah yang habis. Bunyi ini sebagai tanda bahwa arus listriknya telah putus. Lalu Nakamori memberi perintah membuka kuncinya secara bersamaan. Dan detik kemudian getaran terjadi akibat gear dalam tiang berputar. Dan
tiang yang ada di tengah perlahan terbuka. Di tengah pilar inilah tanduk Kirin tersembunyi. Setelah dikunci kembali, Jirokichi menjelaskan bahwa sistemnya sangat jelas. Untuk membukanya harus memakai 4 kunci secara bersamaan. Selain itu, ternyata acara kali ini live disiarkan di televisi nasional. Tentu saja Detektif Boy masuk dalam acara tersebut dan terliput. Haibara sendiri nampaknya pakai topi sejak awal yang tujuannya jelas menyembunyikan model rambutnya yang dikenal oleh beberapa anggota organisasi hitam. Yang beda kali ini adalah Sonokoran dan Kogoro tidak boleh ikut serta ke lokasi oleh Jirokichi, sehingga mereka hanya bisa menonton acaranya lewat televisi saja. Waktu kemunculan Kaito Kid tiba, di saat yang sama lampu tiba-tiba padam dan berhembus angin cukup kuat dari salah satu jendela. Detektif Boy nampaknya mendengar suara alarm, tanda pemutusan arus listrik terhadap 4 kotak kunci. Dan yang mengejutkan di sini Conan terkena stun gun yang kemungkinan besar dilakukan oleh Kaito Kid. Nakamori pun segera menyuruh petugas lain yang berada di luar untuk segera menghidupkan lampunya. Dan usai dihidupkan, Detektif Boy sudah berkumpul mengecek keadaan Conan. Meski hanya pingsan karena stun gun, nampaknya tanduk Kirin telah hilang dari pilar. Dan di keempat kotaknya ditemukan kartu Kaito Kid. Selain itu, pada lubang kunci telah ditemukan cat neon. Tentu saja Nakamori sempat menuduh Jirokichi sebagai Kaito Kid karena Jirokichi orang yang memegang kunci sejak awal. Walaupun sebelum lampu padam, kunci tersebut digantungkan di tembok kayu dengan paku. Untuk melerai Nakamori, Haibara dan Detektif Boy lainnya berdeduksi bahwa mereka sebagai detektif cilik akan menyelesaikan dan menyelidiki semua orang di ruangan tersebut. Karena bagaimanapun Kaito Kid atau rekannya tidak bisa menyamar sebagai mereka. Nakamori nampak setuju atas usul Haibara. Dan setelah pemeriksaan dari semua petugas dan staf TV, tidak ada satupun jejak aneh ataupun tanduk Kirin di pakaian mereka. Lalu di saat Haibara mendekati Conan yang masih nampak pingsan, Conan berkata, "Shiro." Tentu saja Haibara berwajah jengkel karena yang dimaksud Conan ini adalah warna CD Haibara. Meski Conan meminta maaf karena itu tidak sengaja dan memang salah Haibara juga, pakainya rok pendek ya kan. Detektif Boy pun melaporkan semua hasil investigasi. Dan Conan memang masih ingin pura-pura pingsan karena Kaito Kid masih berada di ruangan tersebut menyamar sebagai salah satu dari orang dewasa di sana. Di saat itu juga Conan menyadari alasan Kaito Kid menyerangnya, sehingga meminta Detektif Boy lainnya memulai deduksi ke semua orang. Haibara pun memulainya dengan pesan Kichiemon di pilar yang merujuk pada cara membuka pilar tanpa 4 kunci. Dan setelah Haibara mengamati 4 kotak di ruangan itu, ternyata masing-masing memiliki inisial kanji nama makhluk suci, yaitu Seiryu di kotak hijau, Byakko di kotak putih, Kenbu di kotak hitam, Suzaku di kotak merah. 4 nama ini merupakan para makhluk penjaga dari zaman kuno dan Kirin sebagai pusatnya. Lalu nama-nama penjaga ini diurutkan berdasar musim. Shiryu untuk musim semi, Suzaku untuk musim panas, Byakko untuk musim gugur, Kenbu untuk musim dingin. Kemudian Detektif Boy menunjukkan cara membuka tutup pilar Kirin tanpa 4 kunci, yaitu dengan bersandar pada keempat kotak tersebut sesuai urutan musim, mulai dari Shiryu sampai Genbu. Tentu saja hal itu mengejutkan semua orang, terutama Kaito Kid yang menyamar. Nah, untuk kartu Kaito Kid yang tertempel di tiap kotak, sebenarnya sejak mereka sampai di lokasi, kartu itu ditempel di punggung para Detektif Boy. Dan saat lampu padam,
terhembus angin kencang sehingga para detektif boy memakai tudung mereka. Di saat itulah, saat menjaga kotak masing-masing, mereka bersandar dan kartu pun tertempel. Selain berfungsi membuka pilar, sandaran detektif boy ini menempelkan kartu Kaito Kid. Conan pun melanjutkan deduksi. Alasan Kaito Kid menyerangnya ialah agar bisa membawa dirinya ke rumah sakit. Karena di balik tudung Conan ada tanduk Kirin. Orang yang bisa melakukannya hanya Kaito Kid yang menyamar sebagai Nakamori. Tak lama, Nakamori asli muncul dari luar dan menyatakan bahwa dirinya yang ada di dalam adalah Kaito Kid yang menyamar. Tentu saja Jigoro Kichi membuka pintunya dan membiarkan Nakamori asli masuk, lalu menutup pintunya kembali. Di saat itu juga Nakamori memberi stempel ke wajah orang dewasa. Pada akhirnya, Kaito Kid mengakui kekalahannya, namun dia langsung memadamkan lampu ruangan itu. Nakamori pun menyuruh anak buahnya menyalakan lampu sorot dari luar. Namun Kaito Kid tidak ditemukan di dalam ruangan tersebut. Di saat itu Genta terjebak di lantai tatami, sehingga Nakamori menyangka Kaito Kid melarikan diri melalui lantai bawah. Mereka langsung keluar dan mengecek bawah bangunan. Sedangkan Conan nampak menyadari sesuatu yang aneh tentang Genta, di mana letak pitaknya terbalik, yang artinya itu adalah Kaito Kid yang menyamar. Kaito Kid memanfaatkan lubang lantai untuk menyembunyikan tubuh setengahnya alias tubuh dewasanya tersebut, sehingga bisa menyamar sebagai anak kecil. Tentu saja, saat Conan kembali ke ruangan, Kaito Kid sudah bersiap menyamar sebagai petugas polisi untuk melarikan diri. Kaito Kid juga mengembalikan tanduk Kirinnya dan berkata bahwa permata itu bukan yang dia cari. Meski demikian, sebelum Kaito Kid kabur, Conan melepaskan bola sepak hingga membuat Kaito Kid terpental keluar. Conan berteriak bahwa orang itu Kaito Kid yang menyamar, dan para petugas polisi pun mengejarnya. Usaha Kaito Kid untuk membaur dengan para petugas nampaknya gagal karena tendangan bola sepak Conan berisi kartu Kaito Kid, sehingga menjadi penanda bahwa dia Kaito Kid yang menyamar.